Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Neti Diana De Pasero dengan NIM 20030150006 dari kelas PJKR-A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai asas pengembangan penjas di sekolah. Ruang lingkup materi. Asas pengembangan dan penetapan sasaran penjas. Meskipun secara fisiologis telah dibahas kedudukan dan pentingnya pendidikan jasmani di bagian awal, bagi guru masih terdapat kesulitan untuk memutuskan pengalaman apa yang akan diberikan kepada siswa. Hal ini ditambah lagi dengan banyaknya pilihan yang tersedia, baik dari wilayah aktivitas jasmani, permainan, maupun dari wilayah olahraga. Paling tidak, ada 2 dasar pengembangan yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, dasar-dasar pengembangan kurikulum. Ada beberapa prinsip yang menjadi landasan pengembangan program pendidikan jasmani, yaitu yang pertama, kurikulum pendidikan jasmani haruslah berpotensi kepada anak dan tingkat pengembangannya. Kemudian yang kedua, setiap anak berbeda-beda dalam kebutuhan dan kemampuan belajarnya. 3, anak harus dilakukan sebagai manusia yang utuh. Kurikulum hendaknya bertanggung jawab dan mengembangkan aspek-aspek yang lengkap dari anak, bukan saja keterampilan fisik dan kebugaran jasmani, tetapi mencangkup keterampilan kognitif dan keterampilan sosial. Kemudian yang keempat itu hal-hal yang berhubungan bagi pendidikan jasmani. Kegiatan pelajaran harus dilaksanakan dengan sifat yang meyakinkan bahwa tujuan dari pendidikan jasmani dapat dicapai. Selanjutnya, gerakan merupakan dasar bagi pendidikan jasmani. Mutu program penjas dapat dinilai berdasarkan mutu pengalaman gerakan yang dialami oleh anak. Kemudian, pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan sesaat, tapi harus menawarkan keterampilan yang berguna untuk seumur hidup. Dalam masyarakat modern, dewasa ini, pemeliharaan kebugaran jasmani dan kesehatan dipandang sebagai kebutuhan yang utama. Kemudian yang kedua, yaitu dorongan dasar anak. Dorongan dasar anak adalah suatu kegiatan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Semua anak memiliki perasaan seperti ini, yang kemungkinan besar merupakan sifat turunan atau pengaruh lingkungan. Dorongan dasar ini dikaitkan dengan pengaruh masyarakat, guru, orang tua, dan teman-teman sendiri. Berikut ada beberapa bahasan secara lintas tentang dorongan dasar anak. Yang pertama itu dorongan untuk bergerak. Anak tak pernah puas untuk bergerak, tampil, dan aktif. Kemudian, dorongan untuk berhasil dan mendapatkan pengakuan. Anak tidak berambisi untuk berprestasi, tetapi mereka juga meningkatkan prestasi mereka untuk diakui. Kemudian, dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat. Penerimaan kawan sekelas adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, dorongan untuk bekerja dan bersaing. Anak menikmati suasana bermain dan bekerja sama dengan anak yang lain. Selanjutnya, dorongan untuk kebugaran jasmani.
kebugaran fisik, dan daya tarik. Guru harus menyadari betapa besarnya keinginan anak untuk memiliki kebugaran jasmani dan memiliki tubuh yang lincah dan menarik. Selanjutnya, dorongan untuk bertualang. Dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat petualangan atau sesuatu yang tidak biasa mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang baru. Selanjutnya, dorongan untuk kepuasan kreatif. Anak suka mencoba sesuatu cara yang berbeda-beda. Kemudian, dorongan untuk menikmati irama. Semua anak laki-laki dan perempuan dapat menikmati irama. Kemudian, dorongan untuk mengetahui. Anak bersifat ingin tahu. Mereka berminat untuk mengetahui bukan hanya tentang apa yang sedang mereka kerjakan, tetapi juga mengapa mereka mengerjakannya. Kemudian, model orientasi kurikulum dalam pendidikan jasmani. Penyelenggaraan pendidikan jasmani bisa berbeda dalam rancangan kurikulumnya. Di negara maju, pendidikan jasmani dilaksanakan dengan berorientasi pada model-model kurikulum yang berlaku. Model kurikulum inilah yang menentukan perbedaan tekanan terhadap program kurikulum yang dilaksanakan. Berikut adalah model kurikulum. Yang pertama yaitu pendidikan gerak atau movement education. Kemudian yang kedua, pendidikan olahraga atau sport education. Kemudian pendidikan petualangan atau adventure education. Kemudian pendidikan perkembangan atau developmental education. Kemudian pendidikan kebugaran atau fitness education, dan pendidikan disiplin keilmuan olahraga atau kinesiological studies. Ruang lingkup pendidikan jasmani. Pertama, kemampuan mengolah tubuh merupakan kemampuan paling dasar yang dikuasai anak bersama dengan berkembangnya pengetahuan tentang tubuhnya. Pertama itu kesadaran tubuh, kesadaran ruang, dan kesadaran gerak. Kedua, keterampilan dasar merupakan bentuk keterampilan yang bermanfaat dan dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan lokomotor, kemudian keterampilan non-lokomotor, dan yang ketiga keterampilan manipulatif. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan khusus yang terspesialisasi, merupakan keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan jasmani lainnya. Keterampilan ini meliputi kegiatan dengan peralatan, misalnya alat senam, gerakan-gerakan aerobik, tari-tarian, serta permainan khusus atau formal seperti sepak bola, voli, bola basket, dan lain-lain. Arah pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu murid menjadi sadar akan potensi geraknya. Yang kedua, murid dapat bergerak dan tampil baik secara meyakinkan. Kemudian yang ketiga, murid mengerti dan mampu menerapkan konsep-konsep gerak yang menjadi dasar. Kemudian yang keempat, murid menjadi orang yang serba bisa dalam gerak. Dan yang kelima, murid menghargai olahraga yang menyehatkan. Mungkin itu saja materi yang saya bahas. Jika ada kekurangan ataupun salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam olahraga.